Halo pemirsa Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya itu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Tim URC Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari bersama unit KAM Polresta Kendari dan tim Intel Mob Polda Sultra berhasil mengungkap kasus curat yang terjadi di SPPG Kelurahan Tipulu, Kota Kendari. Satpol Airut Polresta Pati melaksanakan pengamanan tradisi Larung Sesaji dalam rangka sedekah laut Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati. Kepolisian daerah Sumatera Selatan sukses menggelar kegiatan sosialisasi ajang lari bergengsi Sumsel Bayangkararan 2026. Pemirsa, Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di kawasan Underpass Tambun, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku berinisial NU, F, dan A. Sementara 1 pelaku lainnya yang berinisial B masih dalam pengejaran petugas. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 3 bilah celurit yang diduga digunakan saat aksi penyerangan terjadi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Polsek Tambun Selatan menegaskan komitmen untuk menangani setiap tindak pidana secara profesional dan tegas, serta mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan yang melanggar hukum. Dari Polsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Tim URC Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari bersama unit KAM Polresta Kendari dan tim Intel Mob Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelurahan Tipulu, Kota Kendari. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim gabungan berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku berinisial YM di kediamannya di Kota Kendari. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan, di antaranya blender, kipas angin, kuali besar, serta peralatan yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa uang hasil penjualan barang curian diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online dan membeli narkotika jenis sabu. Akibat aksi pencurian tersebut, pihak SPPG mengalami kerugian material mencapai 30 juta rupiah. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Humas Polresta Kendari, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Polres Bondowoso berhasil mengungkap 4 kasus kriminal yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, hingga pencurian telepon genggam. Keberhasilan pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Bondowoso dengan menghadirkan para tersangka dan barang bukti hasil kejahatan. 4
4 kasus yang berhasil diungkap meliputi pencurian dengan kekerasan di Kecamatan Cermai, pencurian kendaraan bermotor di kawasan Pasar Induk Bondowoso, pencurian dengan pemberatan di Kecamatan Maisan, serta pencurian telepon genggam yang melibatkan seorang ibu rumah tangga. Polres Bondowoso mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan, memastikan rumah dan kendaraan dalam keadaan aman saat ditinggalkan, serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan melalui layanan call center 110 atau kantor polisi terdekat. Dari Humas Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah pemirsa, Satreskrim Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus investasi fiktif yang melibatkan seorang oknum mantan karyawan perbankan di Purwokerto Timur. Tersangka perempuan berinisial N diduga menawarkan skema penitipan dana dan deposito dengan janji keuntungan tinggi kepada para korban yang mayoritas berasal dari kalangan pensiunan. Dengan memanfaatkan kepercayaan korban, tersangka berhasil menghimpun dana dalam jumlah besar, namun keuntungan yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan dan dana korban tidak dikembalikan. Polisi turut mengamankan sejumlah dokumen dan berkas transaksi yang digunakan dalam aksi tersebut sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penipuan dan atau penggelapan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Polresta Banyumas menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tidak wajar dan selalu melakukan transaksi melalui prosedur resmi lembaga keuangan. Dari Humas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.